Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan garis pada gambar teknik. Apa itu garis? Pada gambar teknik, ada beberapa jenis garis yang digunakan. Masing-masing memiliki arti dan kegunaannya sendiri. Oleh karena itu, wajib hukumnya mengetahui jenis-jenis garis gambar teknik agar dapat menggunakan garis gambar teknik sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jenis-jenis garis yang digunakan dalam gambar teknik ditentukan oleh gabungan bentuk dan tebal garis. Tiap garis digunakan berdasarkan peraturan tertentu. Jenis garis menurut tebalnya ada dua macam, yaitu garis tebal dan garis tipis. Kedua jenis garis ini memiliki perbandingan tebal 1:0,5. Tebal dipilih sesuai besar kecilnya gambar dan dipilih dari deretan tebal berikut: 0,18, 0,25, 0,30, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mm. Untuk ketebalan 0,18 sebaiknya tidak digunakan karena akan sangat sukar. Pada umumnya ketebalan garis tebal yang digunakan adalah 0,5 atau 0,7. Adapun jenis-jenis garis dan fungsinya. Yang pertama, A. Garis tebal kontinu. Fungsi garis tebal kontinu adalah garis gambar nyata atau garis gambar terlihat. B. Garis tipis kontinu. Fungsi garis tipis kontinu adalah 1. Garis hayalan berpotongan atau garis marginer. Yang kedua, garis ukuran. Yang ketiga, garis proyeksi. Dan yang keempat, garis petunjuk. Kelima, garis arsir. Keenam, garis nyata pada penampang yang diputar di tempatnya. Dan 7, garis sumbu pendek. Yang C, garis tipis kontinu bebas. Fungsinya, garis tipis kontinu bebas adalah garis batas yang dipotong jika batasannya bukan garis bergores tipis. Yang D, garis tipis kontinu dengan zigzag. Fungsi garis tipis kontinu dengan zigzag sama dengan fungsi garis tipis kontinu bebas. Dan selanjutnya E, garis gores tebal. Fungsi garis gores tebal adalah untuk garis gambar terhalang atau garis benda terhalang. Selanjutnya F, garis gores tipis. Fungsi garis gores tipis adalah 1 garis sumbu, 2 garis simetris, dan 3 garis lintasan. Yang G, garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan perubahan arah. Fungsi garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan perubahan arah adalah garis yang menunjukkan bidang potong. H, garis bergores tebal. Fungsi garis bergores tebal adalah garis yang menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pengerjaan khusus. Yang terakhir adalah I, garis bergores ganda tipis. Fungsi garis bergores ganda tipis adalah 1. Garis benda atau bagian yang berdekatan. Yang kedua, posisi alternatif dan batasan kedudukan benda yang bergerak. Dan yang ketiga adalah garis sistem. Minimum antar garis sejajar termasuk garis arsir tidak boleh kurang dari 3 kali tebal garis yang paling tebal dari gambar. Dianjurkan agar jarak antar garis tidak kurang dari 0,7 mm. Pada garis-garis sejajar yang berpotongan jaraknya dianjurkan paling sedikit 4 kali tebal garis. Bila beberapa garis berpusat pada sebuah titik, garis-garis tidak digambar potongan pada titik pusatnya tetap berhenti pada titik di mana jarak antar garis kurang lebih sama dengan 3 kali tebal garisnya. Garis penunjuk adalah garis yang menunjukkan sebuah bagian pada gambar seperti dimensi, objek, dan sebagainya. Ketentuan ujung garis penunjuk sebagainya berikut. Yang pertama, dengan sebuah titik jika ujung garis penunjuk berada di dalam objek. Yang kedua, dengan anak panah jika ujung garis penunjuk berada pada garis benda. Yang
latihan tanpa titik atau anak panah jika ujung garis penunjuk berada pada garis dimensi. Penggunaan garis penunjuk ini diterapkan secara umum untuk mengabaikan garis tidak terlihat pada gambar assembly ketika mungkin penggunaan akan bingung dengan gambar kompleks atau ketika bagian tersebut sudah cukup jelas pada view yang lain. Tapi ini tidak disarankan bagi pemula dan tetap harus menampilkan garis tidak terlihat pada latihan gambarnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.